harus betul-betul betul belajar, betul-betul semangat, betul-betul. Kalau pepatah Nahwayo, pepatah bilang apa? Manjada wajadah gitu. Saya ingin siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Yang nggak dapat itu karena nggak bersungguh-sungguh, karena dia main-main. Terus aturan itu, aturan yang disampaikan oleh yayasan, biasanya orang yang sukses itu karena mengikuti aturan. Orang yang tidak sukses itu karena tidak mau ikut aturan. Jadi kalau siapa yang sudah mampu untuk mengikuti aturan sampai selesai pendidikan, insya Allah dia sukses. Itu kuncinya. Saya mau bilang sama kalian semua, saya punya prinsip itu begini, ini prinsip saya. Kalau hari ini saya lihat Ustadz Muhsin yang ceramah, atau hari ini saya lihat Ustadz Muhsin yang tampil di depan menyampaikan sesuatu ke orang banyak, itu prinsip satu saat orang lain akan menyaksikan saya untuk berbicara di hadapan orang. Itu prinsip seperti itu. Artinya apa? Kalau bahasa bilang begini, jangan kita penonton terus, sekali-kali kita pemainnya. Harus begitu. Insya Allah kalau orang yang punya prinsip seperti itu pasti dia sukses. Dan karena dia berusaha. Kalau saya dulu waktu SD, itu orang-orang di kampung, orang-orang tua di kampung bilang begini, "Nak, kalau nanti kau mau belajar di tengah malam, itu masukkan air di pang. Dulu di atas kursi, kakinya taruh di dalam pang itu, di dalam tempat di ember itu, biar kau cerdas." Padahal ternyata bukan itu sebenarnya. Bukan di situ bikin kita cerdas, bukan. Apa air? Tujuan air itu biar kita nggak ngantuk kalau belajar. Jadi bukan cerdas. Kan seperti itu. Artinya apa? Biasanya tengah malam kan masih ngantuk gitu. Tapi ketika ini kaki ini kena di air, itu biasanya yang ngantuknya hilang. Tetap semangat belajar gitu, belajar lagi. Harus seperti itu. Dan siapapun dia, adik-adik semuanya anak sih kan gitu. Siapapun dia, jangan lihat kepada orang yang sudah sukses itu, jangan lihat kepada dia sudah sukses, tapi lihat kepada proses dia bagaimana dia sukses. Kan begitu. Ya kita punya abang, kita punya om untuk Abedin. Itu lihat ke prosesnya. Ustadz Muhsin, itu proses dia bagaimana dia jadi ustadz gitu. Siapapun harus seperti itu. Melalui proses itu harusnya, baru insya Allah menjadi orang yang sukses. Minta maaf, saya mau bilang kalau bahasa kasarnya begini. Saya mau bilang, kenapa kita lihat di luar sana itu ada tukang ojek? Itu karena dari kecil nggak belajar, sehingga pada ujungnya dia seperti itu. Kenapa hari ini kita lihat orang di luar sana bisa jadi presiden, bisa jadi gubernur, bisa jadi wali kota? Itu karena dia dulu kecil belajar. Kan gitu. Jadi kita bisa tahu apakah nanti saya besar, saya jadi tukang ojek. Kalau memang jadi tukang ojek, ya usah belajar, cukup jadi tukang ojek gitu kan. Karena itu yang dia bisa. Tapi kalau saya dari sini nanti ke 5-10 tahun yang akan datang, saya harus jadi bupati misalnya, saya harus jadi gubernur Maluku misalnya, atau siapa gitu kan, maka harus belajar dari sekarang kan gitu. Kira-kira kalau saya mau bertanya begini, 5-10 tahun yang akan datang yang bakal jadi pemimpin siapa? Orang tua sekarang apa anak muda sekarang? Anak muda sekarang. Orang tua sekarang apa anak muda sekarang? Anak muda sekarang. Anak muda sekarang. Nah, kalau anak muda sekarang belajar pemalas, apakah tidak belajar malas dia? Apakah bisa 10-15 tahun, 15 tahun yang akan datang dia menjadi seorang pemimpin? Tidak. Kan nggak mungkin. Kan seperti itu. Maka harus belajar dari sekarang, seperti Om Abedin tadi bilang, harus semangat.
karena waktu itu nanti akan berakhir, berlalu. Terus terang kayak Om Obadin, Ustadz Moksen, saya gitu kan, kalaulah waktu akan kembali, kami minta waktu itu kembali untuk belajar lagi. Dan kalian karena belum sampai ke situ, jadi biasa gitu kan. Ini sekarang waktu kita bermain, kita boleh bermain, jadi harus juga semangat, harus juga belajar gitu, harus juga belajar. Makanya kita dari kampung sudah sampai ke Jakarta gitu kan, ke kota besar, kita hijrah, kita harus kembali suatu saat kembali nanti itu tunjukkan kepada masyarakat di sana. Saya kebetulan baru pulang dari kampung, lebaran di sana, puasa dan lebaran di sana. Itu kalau adik-adik ini, anak-anak ini kalau pulang ke kampung itu luar biasa, mereka harapannya luar biasa, semangatnya apa coba? Semangatnya mereka pingin untuk kalau ada kegiatan tampil, mereka ingin untuk tunjukkan kepada masyarakat bahwa selama kamu di Jakarta itu kamu ngapain di sana, kamu buat apa di sana, kan begitu. Itu yang mereka harapkan. Oleh karena itu, sekarang belajar yang benar, belajar yang sungguh-sungguh, karena nanti akan menyesal nanti pada akhirnya. Jadi mulai sekarang yang sudah selesai ujian SMP, ujian SMP, mau masuk SMA, manfaatkanlah 3 tahun itu sebaik-baik mungkin.